warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mustahdiyah Garut, program studi pendidikan agama Islam semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah bimbingan penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Ceceng Salamuddin MAG. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan berjudul Etika Ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika ilmiah. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruknya. Yang kedua yaitu ciri-ciri etika ilmiah. Ciri-ciri etika ilmiah itu mengandung 10 nilai antara lain. Yang pertama, kejujuran, yaitu keselarasan antara apa yang dikatakan dan apa yang diajukan. Yang kedua, objektivitas, yaitu sikap seorang peneliti dalam menghindari kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian ilmiah. Yang ketiga, integritas, yaitu selalu berkomitmen dan menetapi janji sesuai kesepakatan dalam menjalankan penelitian ilmiah. Yang keempat, kehati-hatian, yaitu menghindari tindakan kecerobohan dan pengabaian dalam melakukan penelitian dan proses publikasi ilmiah dalam jurnal. Yang kelima, keterbukaan, yaitu kesediaan berbagi data hasil penelitian, ide dan gagasan baru, dan sumber daya penelitian. Untuk selanjutnya yaitu poin ke-6 dari ciri-ciri etika ilmiah, penghargaan properti intelektual, di mana seorang peneliti harus menghargai hak cipta, hak paten, dan bentuk lain properti intelektual. Yang ketujuh yaitu respek terhadap kolega atau teman sejawat, di mana peneliti berkewajiban menunjukkan sikap respek terhadap kolega dan mahasiswa yang tidak terkait dengan kemampuan dan integritas mereka. Yang kedelapan yaitu kerahasiaan. Seorang peneliti wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan komunikasi, catatan personal, rahasia negara, ataupun identitas subjek yang menjadi responden dalam penelitian. Yang kesembilan yaitu kepatuhan hukum, di mana peneliti wajib memahami dan mematuhi aturan hukum, aturan institusi, dan kewajiban yang dikeluarkan pemerintah yang relevan dengan kegiatan penelitian. Yang terakhir yaitu poin ke-10, perlindungan subjek atau responden penelitian, di mana peneliti yang menggunakan subjek manusia sebagai sampling wajib meminimalkan dampak buruk dan resiko, yaitu memaksimalkan manfaat penelitian, privasi, dan harga diri subjek yang akan diteliti. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis etika ilmiah. Jenis-jenis etika ilmiah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada etika deskriptif, yang kedua yaitu ada etika normatif. Etika deskriptif pada dasarnya menggambarkan sebuah realitas, moral atau tingkah laku serta tindakan manusia yang apa adanya atau sebagaimana adanya tingkah dan tindakan tersebut. Yang kedua yaitu etika normatif, di mana seseorang membuat prinsip etis menjadi masuk akal dan operasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Etika normatif dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yakni ada etika umum atau norma moral yang berlaku bagi semua orang dimanapun mereka berada, dan etika khusus atau norma moral yang hanya berlaku di suatu tempat atau untuk suatu lingkup tertentu saja. Selain umum, khusus, etika normatif juga dapat dibedakan dari segi benar tidaknya suatu tindakan
atau baik buruknya akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Bertolak dari penegasan tersebut, etika normatif juga terbagi atas etika deontologis yang merupakan etika normatif tentang konsep kewajiban serta konsep-konsep yang terkait dengan kewajiban sebagai keharusan moral, dan etika teleologis merupakan cabang etika normatif yang menunjukkan bahwa baik buruknya suatu tindakan tergantung pada tujuan atau hasil dari tindakan tersebut. Jadi amalu biniat gitu, amal tergantung niat, dan amal baik juga tergantung kepada amal tersebut gitu. Baik atau buruknya suatu tindakan tergantung tujuan atau hasil dari tindakan tersebut. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu etika filsafat moral. William Kapankena menegaskan bahwa sebagai filsafat moral, etika identik dengan berpikir falsafi atau berpikir berfilsafat tentang moralitas, persoalan-persoalan moral atau keputusan-keputusan moral. Selanjutnya, contoh etika ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Dalam sebuah penelitian, baik secara kualitatif atau kuantitatif, yang sudah dijelaskan dalam pelajaran statistika oleh Bapak Raito tentang kualitatif atau maupun kuantitatif. Nah, etika merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Etika merupakan hal yang harus kita sadari dan harus kita diusahakan untuk beretika. Etika berperan sebagai batasan seorang peneliti agar tidak keluar dari batasan yang ada. Jadi dengan etika ada terbatasi, tidak berlebihan. Convention Scientific Research mengemukakan perlunya memperhatikan masalah etika dalam penelitian yang melibatkan subjek manusia. Jadi etika sangatlah penting dalam penelitian. Hal ini menyangkut masalah tata aturan dan nilai bagi peneliti maupun yang diteliti, agar tidak terjadi benturan antar nilai yang dianut oleh kedua belah pihak, atau untuk menghindari eksploitasi dan manipulasi yang berdampak merugikan bagi salah satu pihak. Dengan demikian, etika sosial dan etika penelitian harus benar-benar diperhatikan sebelum terjun ke lapangan. Ketika penelitian berlangsung dan setelah penelitian selesai dilakukan, maka penelitian juga itu harus diperhatikan. Jadi contoh etika ilmiah itu harus memenuhi beberapa poin-poin penting, diantaranya 1. Kejujuran. Kejujuran adalah sifat dan syarat mendasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya atau rujukannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya, yang nomor 4 yaitu keabsahan atau validasi. Suatu karya ilmiah memiliki keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya ilmiah mampu mengungkapkan konsep yang diarahkannya secara baik. Yang terakhir ada keterandalan, ketepatan dan kemantapan atas materi tulisan. Surat tulisan harus bisa diungkapkan secara tepat sesuai dengan maknanya. Baik, selanjutnya poin yang nomor 4 yaitu tujuan etika ilmiah. Dari beberapa tujuan etika ilmiah ada 4 poin. Yang pertama yaitu menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akurasi atau akurat yaitu peneliti menginginkan prosedur penelitian itu harus akurat atau valid agar hasil penelitian yang bermakna. Yang kedua, untuk melindungi hak peneliti, menghormati privasi mereka dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka. Jadi hak peneliti itu harus dilindungi
dengan minat mereka agar menarik. Yang ketiga yaitu untuk melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan, yaitu bertujuannya agar mendapatkan dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dampaknya. Dan yang terakhir, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Penelitian berpegang pada prinsip integritas dan kejujuran dalam mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran dan menjunjung tinggi keadilan, martabat peneliti akan menghasilkan peneliti yang memiliki ciri moralitas dan etika yang tinggi. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya akan membahas terkait manfaat etika ilmiah. 1. Etika mencakup norma untuk berperilaku, misalkan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kejujuran. Jujur dalam pengumpulan dan bahasan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil, jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Yang ketiga, objektivitas. Upaya minimalisasi kesalahan atau biasa dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli atau rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana atau sponsor penelitian. Yang keempat, integritas. Tepati selalu janji dan perjanjian, lakukan penelitian dengan tulis. Upaya selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan. Yang kelima, ketelitian. Ketelitian berlaku dan hindari kesalahan karena ketidakpedulian. Secara teratur, catat pekerjaan dikerjakan, misalnya kapan dan di mana pengumpulan data dilakukan. Catat juga alamat korespondensi responden, jurnal atau agen publikasi lainnya. Yang terakhir, keterbukaan. Secara terbuka, saling berbagi data, hasil, ide, alat, dan sumber daya penelitian, terbuka terhadap kritik dan ide-ide terbaru. Itu menurut Hardiansah H. 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta Serba Humanika terkait dengan manfaat etika ilmiah. Yang seterusnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan yaitu etika ilmiah dalam menulis suatu karya penting untuk mematuhi standar moral dan etika yang tinggi. Hal ini mencakup kejujuran dalam pelaporan data, menghormati hak kekayaan intelektual, menghindari penipuan dan manipulasi, serta memperlakukan subjek penelitian dengan hormat dan keadilan. Etika ilmiah merupakan peran penting dalam memastikan integritas penelitian, kepercayaan masyarakat pada ilmu pengetahuan, dan perkembangan pengetahuan yang berkelanjutan. Selanjutnya, plagiat. Plagiat adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar integritas akademik. Ini melibatkan mengambil karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang pantas atau tanpa persetujuan dari pemilik aslinya. Plagiat merugikan penulis asli, merusak kepercayaan dalam komunitas akademik, dan merusak kejujuran intelektual. Penting bagi setiap peneliti atau penulis untuk menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan mengikuti prinsip-prinsip akademik yang jujur dan adil. Makanya dari situ etika dalam ilmiah yaitu harus selalu senantiasa kita mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh akademik tersebut. Maka dari situ plagiarisme tidak dianjurkan dalam penulisan ilmiah. Maka kesimpulannya yaitu kita harus senantiasa mengambil referensi menurut referensi yang sudah ada, dan jangan selalu mengambil plagiarisme dari karya ilmiah orang lain. Makanya dari situ etika ilmiah di sini itu berkesinambungan dalam senantiasa mengambil referensi dari orang lain. Sekian dari saya.